Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmarti Merika Desria Kardiman dari kelas 11 Farmasi Klinis dan Komunitas 2 SMK Kesehatan Anissa. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang logika matematika, khususnya di materi negasi atau ingkaran pernyataan majemuk. Selamat menyaksikan. Nah, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Di sini kita akan membahas logika matematika. Khususnya di video ini saya akan membahas materi tentang negasi atau ingkaran pernyataan majemuk. Nah, perlu kita tahu terlebih dahulu, ingkaran atau negasi yaitu suatu pernyataan yang diperoleh dari pernyataan sebelumnya dan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Simbol dari negasi atau ingkaran itu seperti lambang tak terhingga gitu ya. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu ingkaran konjungsi. Ingkaran konjungsi. Konjungsi menggunakan kata hubung dan bisa juga disimbolkan dengan tanda seperti V tetapi terbalik. Ini dibacanya P dan Q atau juga bisa dibaca P konjungsi Q. Untuk ingkaran konjungsinya dapat disimbolkan dengan negasi P atau negasi Q gitu. Itu tanda yang V itu dibacanya atau. Nah, kenapa bisa negasi P atau negasi Q? Itu karena negasi P dan Q ekuivalen atau setara dengan negasi P atau negasi Q. Negasi ketemu P, negasi ketemu dan menjadi atau, negasi ketemu Q itu jadi negasi Q. Makanya diperoleh negasi P atau negasi Q. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke tabel kebenaran ya. Di sini ada pernyataan P, pernyataan Q, negasi P, negasi Q, pernyataan P dan Q, pernyataan negasi P dan Q, dan juga pernyataan negasi P atau negasi Q. Untuk pernyataan P ditulis seperti biasa, benar-benar salah-salah. Untuk pernyataan Q, benar salah. Untuk pernyataan negasi P itu berarti lawan atau kebalikan dari pernyataan si P-nya. Kalau misalnya pernyataan P-nya benar, berarti negasi P-nya itu salah. Begitu juga sebaliknya. Dan juga di sini ada pernyataan negasi Q. Pernyataan negasi Q itu kebalikan atau lawan dari pernyataan Q. Misalnya di sini pernyataan Q-nya salah, berarti pernyataan di negasi Q-nya itu benar. Begitu juga sebaliknya. Di sini ada pernyataan P dan Q. Perlu kita ingat, kalau misalnya ada kata dan berarti kan keduanya benar, maka benar ya hasilnya. Nah, kita cukup cari di pernyataan P dan juga pernyataan Q yang keduanya benar. Di sini ada di baris pertama kan, ini benar sama benar. Maka hasilnya itu benar kan, selainnya itu salah gitu. Kalau untuk pernyataan negasi P dan Q, itu tinggal kebalikan atau lawan dari pernyataan P dan Q-nya. Di sini misalnya pernyataan P dan Q-nya itu benar, berarti di pernyataan negasi P dan Q-nya itu salah. Begitu juga sebaliknya. Dan juga di sini ada pernyataan negasi P atau negasi Q. Perlu kita ingat, kalau misalnya ada kata atau berarti keduanya salah, maka salahkan. Nah, kita tinggal cari di kolom negasi P dan juga negasi Q yang keduanya salah. Itu ada di kolom atau baris yang pertama kan, yang ini. Nah, berarti hasilnya itu salah, selainnya itu benar gitu. Nah, ada poin-poin yang harus kita ingat. Kalau misalnya konjungsi keduanya benar itu benar, disjungsi keduanya salah itu salah. Kalau implikasi pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah itu salah. Dan juga untuk diimplikasi keduanya benar dan keduanya salah itu maka benar gitu. Kita langsung masuk ke contoh soalnya saja ya. Di sini ada contoh soal ingkaran konjungsi. Tentukan pernyataan konjungsi, nilai kebenaran, dan ingkarannya. Untuk pernyataan P ada Cici makan bakso itu bernilai benar. Pernyataan Q ada Cici minum jus apel itu bernilai benar. Dan untuk jawaban dari pernyataan konjungsinya yaitu P dan Q, Cici makan bakso dan minum jus apel itu bernilai benar. Karena pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, itu benar hasilnya.
Lalu untuk ingkarannya negasi P atau negasi Q, Cici tidak makan bakso atau tidak minum jus apel, itu bernilai salah karena kebalikan atau lawan dari jawaban P dan Q-nya. Kenapa ada kata tidak? Karena lawan dari pernyataan P-nya itu kan Cici makan bakso, berarti lawannya Cici tidak makan bakso gitu. Untuk kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu ingkaran disjungsi. Nah, ingkaran disjungsi. Disjungsi menggunakan kata hubung atau, bisa juga disimbolkan dengan tanda seperti V. Ini dibacanya atau. Menjadi P atau Q, bisa juga dibaca P disjungsi Q gitu. Untuk ingkaran disjungsinya dapat disimbolkan dengan negasi P dan negasi Q. Kenapa negasi P dan negasi Q? Karena negasi P atau Q itu ekuivalen atau setara dengan negasi P dan negasi Q. Negasi ketemu P negasi P, negasi ketemu atau jadi dan, negasi ketemu Q itu jadi negasi Q. Makanya terbentuklah negasi P dan negasi Q. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke tabel kebenaran ya. Di sini ada pernyataan P, Q, negasi P, negasi Q, pernyataan P atau Q, pernyataan negasi P atau Q, dan juga pernyataan negasi P dan negasi Q. Untuk pernyataan P seperti biasa ditulis benar-benar salah-salah. Untuk pernyataan Q benar-salah benar-salah. Untuk negasi P itu kan lawan atau kebalikan dari pernyataan P. Di sini misalnya pernyataan P-nya benar, berarti negasi P-nya salah. Begitu juga sebaliknya. Kalau negasi Q berarti kebalikan atau lawan dari pernyataan Q-nya kan. Di sini misalnya pernyataan Q-nya salah, berarti di negasi Q-nya itu benar, begitu juga sebaliknya. Untuk pernyataan P atau Q perlu kita ingat kalau misalnya ada kata atau berarti keduanya salah, maka salah kan hasilnya. Nah, kita cukup cari yang keduanya salah di kolom P dan Q. Di sini ada di baris ke terakhir ya, paling terakhir gitu. Maka ditulisnya di sini salah gitu. Selainnya benar. Kalau untuk pernyataan negasi P atau Q itu kebalikan atau lawan dari pernyataan P atau Q-nya. Kita tinggal lihat kalau misalnya di sini pernyataan P atau Q-nya itu benar, berarti di pernyataan negasi P atau Q-nya itu salah. Gitu juga seterusnya. Terus di sini ada pernyataan negasi P dan negasi Q. Pernyataan negasi P dan negasi Q. Kalau misalnya ada kata dan berarti kan keduanya benar, maka benar ya. Kita tinggal cari di kolom negasi P dan juga negasi Q yang keduanya benar. Ini ada di baris terakhir kan. Nah, itu berarti benar, selainnya itu salah gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ingkaran disjungsi. Tentukan pernyataan disjungsi, nilai kebenaran, dan ingkarannya. Untuk pernyataan P ada Dina suka makan ayam itu bernilai benar. Pernyataan Q Dina suka makan bebek itu bernilai benar. Maka jawaban dari pernyataan disjungsinya P atau Q Dina suka makan ayam atau suka makan bebek itu bernilai benar. Karena pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka dia hasilnya benar. Nah, untuk jawaban dari ingkarannya negasi P dan negasi Q, Dina tidak suka makan ayam dan tidak suka makan bebek, itu bernilai salah karena kebalikan atau lawan dari jawaban si pernyataan disjungsinya. Materi yang ketiga yaitu ada ingkaran implikasi. Ingkaran implikasi. Implikasi menggunakan kata hubung jika titik-titik-titik maka titik-titik-titik. Bisa juga disimbolkan dengan tanda seperti anak panah. Ini dibacanya P implikasi Q. Untuk ingkaran implikasinya dapat disimbolkan dengan di sini kan P implikasi Q. P dan negasi Q. Nah, ini tuh ingkarannya. Kenapa bisa P dan negasi Q? Karena negasi P implikasi Q itu ekuivalen atau setara dengan P dan negasi Q gitu. Kita langsung masuk ke tabel kebenarannya saja. Di sini ada pernyataan P, Q, negasi Q, pernyataan P implikasi Q, pernyataan negasi P implikasi Q, dan juga pernyataan P dan negasi Q. Untuk pernyataan P seperti biasa ditulis benar-benar salah-salah. Untuk pernyataan Q benar salah benar salah. Untuk pernyataan negasi Q
Itu kalau misalnya pernyataan Q-nya benar, berarti pernyataan negasi Q-nya itu salah kan? Itu kebalikannya, begitu juga sebaliknya. Untuk pernyataan P implikasi Q, itu kalau misalnya ada kata implikasi kan berarti kalau misalnya pernyataan satunya benar, pernyataan duanya salah, maka salah. Kita cukup cari di pernyataan P dan juga pernyataan Q yang pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah. Ini ada di baris kedua kan yang ini. Maka di sininya salah, selainnya itu benar gitu. Nah, untuk pernyataan negasi P implikasi Q itu kebalikan dari pernyataan P implikasi Q-nya. Kalau misalnya pernyataan P implikasi Q-nya itu benar, berarti pernyataan negasi P implikasi Q-nya itu salah. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk pernyataan P dan negasi Q, perlu kita ingat kalau misalnya ada kata dan, keduanya benar, maka benar kan hasilnya. Nah, kita cukup cari di pernyataan P dan pernyataan negasi Q yang keduanya benar. Di sini ada di baris kedua ya. Nih, sama ini. Nah, itu hasilnya benar kan? Selainnya itu salah gitu. Kita langsung masuk ke contoh soal ingkaran implikasi. Tentukan pernyataan implikasi, nilai kebenaran, dan ingkarannya. Untuk pernyataan P ada 6 ditambah 4 sama dengan 10, itu bernilai benar. Pernyataan Q 4 adalah bilangan ganjil, itu bernilai salah. Maka jawaban dari pernyataan implikasinya, P implikasi Q, jika 6 ditambah 4 sama dengan 10, maka 4 adalah bilangan ganjil, itu bernilai salah. Karena pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah. Maka salah kan hasilnya karena ini implikasi gitu. Lalu untuk jawaban dari ingkarannya, P dan negasi Q, 6 ditambah 4 sama dengan 10 dan 4 bukan bilangan ganjil, itu bernilai benar karena kan lawan atau kebalikan dari jawaban si P implikasi Q-nya gitu. Kita langsung masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada ingkaran biimplikasi. Ingkaran biimplikasi. Biimplikasi menggunakan kata hubung titik-titik-titik jika dan hanya jika titik-titik-titik. Bisa juga disimbolkan dengan tanda seperti anak panah kedua arah gitu ya. Dibacanya P biimplikasi Q gitu. Dan untuk ingkaran biimplikasinya yaitu dapat disimbolkan dengan P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Nah, kenapa P dan negasi Q atau negasi P dan Q? Karena negasi P biimplikasi Q itu ekuivalen atau setara dengan P dan negasi Q atau negasi P dan Q gitu. Nah, untuk contoh soal ingkaran biimplikasi, tentukan pernyataan biimplikasi, nilai kebenaran, dan ingkarannya. Untuk pernyataan P ada 3 adalah bilangan ganjil, itu bernilai benar ya. Untuk pernyataan Q, 10 adalah bilangan genap, itu juga benar. Maka jawaban dari pernyataan biimplikasinya yaitu P biimplikasi Q, 3 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika 10 adalah bilangan genap, itu bernilai benar. Karena kan pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar, itu benar hasilnya. Lalu untuk ingkarannya, P dan negasi Q atau negasi P dan Q, 3 adalah bilangan ganjil dan 10 bukan bilangan genap, atau 3 bukan bilangan ganjil dan 10 adalah bilangan genap. Itu bernilai salah karena kan kebalikan atau lawan dari jawaban P biimplikasi Q-nya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga semoga paham dan mengerti. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.